Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Huo Yuhao tercengang. Lalu mengapa segel itu tidak efektif saat kita menghadapi Dewa Naga Douluo? Tang Wutong menjawab dengan canggung, "Yah, dia tidak bermaksud untuk memperkosaku." Calon ayah mertua ini sepertinya tidak terlalu membantu. Kenapa dia harus ikut campur dalam urusan pasangan? Meskipun Huo Yuhao cukup marah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menghibur Tang Wutong. "Sudahlah, Wutong. Jangan menangis. Jangan khawatir. Aku tidak menyalahkanmu. Lihat betapa kuatnya tubuhku. Ini hanya jatuh lagi." "Aku tidak tahu seperti itulah jadinya," jawab Tang Wutong dengan nada meminta maaf. "Ketika ayahku memberiku segel itu, ingatanku masih belum pulih. Aku benar-benar tidak tahu. Aku pasti akan meminta ayahku untuk melepas segel itu saat aku bertemu dengannya lagi." Meskipun Huo Yuhao tahu dia seharusnya tidak terlalu cemas tentang hal ini, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya kapan Tang Wutong akan dapat bertemu ayahnya lagi. Dia menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu. Sangat sulit menemukan ayahku. Tidak ada yang benar-benar tahu di mana dia berada." Hati Huo Yuhao teriris setelah mendengar jawabannya. "Calon mertuaku, teganya kau berbuat begini padaku. Sulit ditemukan memang mudah. Tapi mengganggu hidupku yang bahagia bersama Wutong itu masalah yang sama sekali berbeda." Namun, Tang Wutong menambahkan, "Bagaimanapun, dia pasti akan muncul di hari pernikahan kita." Pernikahan? Istilah ini sepertinya agak asing bagi Huo Yuhao. Setelah terdiam sejenak, ia menjawab, "Wutong, kapan kita akan menikah? Kita berdua telah melalui begitu banyak hal. Dan butuh begitu banyak waktu bagiku untuk menemukanmu kembali. Mengapa kau tidak menikah denganku sekarang? Aku tak sanggup hidup tanpamu sehari pun." Tang Wutong tampak kebingungan ketika menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lagi pula, kita masih terlalu muda untuk menikah, kan?" Huo Yuhao mendesah tak percaya. "Sayangku, aku sudah cukup lambat." "Bagaimana kau bisa menjadi lambat setelah kehilangan ingatanmu? Sebelum kamu hilang ingatan, setidaknya kita masih bisa berciuman. Tapi sekarang, kita bahkan tidak bisa berciuman lagi." Namun, tepat pada saat itu, Huo Yuhao tiba-tiba mendapat ide. Matanya tampak bersemangat oleh ide yang terlintas di benaknya. "Sayangku, tahukah kau seberapa kuat segelmu? Sepertinya segel itu tidak keberatan aku memelukmu." Tang Wutong tersipu dan menjawab, "Bagaimana aku tahu?" Huo Yuhao tampak antusias dengan jawabannya. Ia menjawab, "Mengapa kita tidak mengujinya dengan melakukan beberapa eksperimen? Ketika orang-orang di atas kita menerapkan pembatasan pada orang-orang seperti kita, pasti ada cara bagi kita untuk menghindari hal-hal ini. Mungkin ayahmu tidak sekejam yang kita kira?" Tang Wutong sangat bersimpati kepada Huo Yuhao setelah kejatuhannya sebelumnya. Ia tak tega menolaknya setelah melihat kerinduan di matanya, lalu mengangguk setuju. Huo Yuhao sangat gembira saat berseru, "Sayangku masih yang terbaik." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menerkam ke arahnya seperti serigala lapar. 3 detik kemudian, ketika Huo Yuhao semakin erat memeluknya, teriakannya kembali terdengar. Untungnya, ia telah memasang penghalang spiritual sebelumnya. Dan jeritan ditakdirkan menjadi bagian tema malam itu. Rupanya ciuman dilarang. Pelukan yang terlalu erat juga dilarang. Beberapa bagian tubuh juga dilarang disentuh. Mereka bahkan tidak diizinkan berbaring berdampingan di tempat tidur untuk beristirahat.
Huo Yuhao baru saja berbaring di tempat tidur untuk meredakan rasa sakit di tubuhnya ketika cahaya keemasan bersinar kembali. Pada akhirnya, Huo Yuhao hanya bisa fokus mengolah kekuatan Haodong bersama Tang Wutong di tempat tidur sambil merawat luka memar yang dideritanya selama eksperimen. Baru ketika mereka sedang mengolah, segel aneh itu tidak bereaksi. Huo Yuhao marah sekali. Sialan, bagaimana mungkin calon mertuaku begitu tidak masuk akal? Bisakah seseorang memberitahuku bagaimana caranya agar aku tidak marah? Namun, ia tahu sia-sia marah karenanya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menderita dalam diam dan menunggu hingga ayah Wutong kembali. Huo Yuhao telah memutuskan untuk melamar Tang Wutong secara resmi hanya setelah ia mencapai tingkat pembelajaran dan pemahaman tertentu tentang alat jiwa di bawah bimbingan Xuan Ziwen. Dan lulus dari Akademi Slack. Namun, ada rasa gelisah yang terus-menerus menghantuinya. Seorang ayah mertua yang meninggalkan segel seperti itu pada putrinya mungkin akan sulit dihadapi. Dan dia tahu betul bahwa calon ayah mertuanya ini mungkin sangat berkuasa. Huo Yuhao sebelumnya telah bertanya kepada Tang Wutong tentangnya, tetapi Tang Wutong bersikeras merahasiakannya. Ia menjelaskan bahwa mengetahui lebih banyak tentang ayahnya hanya akan merusak hubungan mereka di masa depan. Oleh karena itu, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Maka, malam yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berakhir dengan luka-luka bagi Huo Yuhao. Untungnya, ia memiliki kemampuan generasi yang baik dan hanya butuh 1 malam untuk pulih. Meskipun demikian, ia tetap merasa sangat sakit karena tidak bisa menyentuh orang yang dicintainya. Keesokan paginya, Huo Yuhao akhirnya bisa menghibur diri. Bagaimanapun, Wutong sudah jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Selama Wutong baik-baik saja, tidak ada alasan baginya untuk bersedih. Akhirnya kau sampai juga. Ya, tanya Xuan Ziwen dengan nada tak bersahabat sambil menatap tajam ke arah Huo Yuhao yang baru saja memasuki laboratorium dengan mata semerah darah. Suasana hati Huo Yuhao juga sedang tidak baik. Meskipun matanya tidak merah, ia tampak lelah. Bisakah kau berhenti bersikap sombong, dasar bocah nakal? Xuan Ziwen tiba-tiba menggeram. Hah, kapan aku mulai melakukan itu? Huo Yuhao bingung dengan kata-kata Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mendengus sebelum menusuk kulit terluarnya. Ia bertanya, katakan padaku, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau melakukannya hanya dalam 1 hari? 1 hari saja. Aku rasa kau tidak akan berhasil tanpa bantuan dari luar. Huo Yuhao duduk di kursi dan menjawab. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak percaya padaku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak ada di sana saat aku mengukirnya kemarin. Kamu, Xuan Ziwen menghabiskan sepanjang malam mencoba menemukan cacat pada cangkang luar. Tetapi tidak berhasil. Baiklah, sepertinya kau sulit ditaklukkan, ya. Sekarang aku ingin kau ikuti kertas-kertas itu dan mulai mengerjakan susunan formasi. Mulai sekarang, kau akan bertanggung jawab atas seluruh prosesnya. Xuan Ziwen menusuk tumpukan tebal susunan formasi dan memberitahu Huo Yuhao tentang tugas barunya dengan galak. Mata Huo Yuhao membelalak tak percaya saat ia menjawab, kau tak bisa melakukan ini padaku, Guru Xuan. Ini alat jiwa kelas 9. Aku baru saja menyerempet pintu seorang insinyur jiwa kelas 8. Bukankah kau sangat cakap? Xuan Ziwen menjawab dengan dingin. Lanjutkan saja. Aku pasti akan duduk dan melihatmu mewujudkannya. Tungku pil ini memiliki total 13 susunan formasi utama. Masing-masingnya terbentuk dari kombinasi 9 susunan formasi kelas 8. Aku hanya akan membiarkanmu pergi setelah kau membuat setidaknya 1. Jika tidak, kau bisa bersiap untuk tidur.
makan, dan buang air besar di laboratorium ini. Ditambah dengan kejadian malang tadi malam, metode pengajaran tirani Xuan Ziwen telah membuat Huo Yuhao marah. Baiklah. Jadi apa yang akan terjadi jika aku berhasil membangun satu formasi? Tanya Huo Yuhao dengan nada memberontak. Xuan Ziwen tertawa sinis. Jika kau berhasil membuat salah satunya, lanjutkan dan selesaikan 12 susunan formasi lainnya. Setelah itu, kau akan membantuku merakit tungkupil. Setelah semua ini selesai, aku akan memberimu libur sehari. Kalau saja dia tidak takut membuang-buang darah di perutnya, Huo Yuhao pasti sudah meludahkan seteguk darah ke wajah Xuan Ziwen. Siapa yang takut? Aku rasa mustahil untuk menyelesaikannya. Huo Yuhao menjawab dengan menantang. Setelah menyaksikan betapa hebatnya teknik tarian naga hujan, Huo Yuhao dipenuhi rasa percaya diri. Pedang Dewa Ukir Hantu itu luar biasa kuat dan mistis. Huo Yuhao tidak hanya membuat cangkang luarnya kemarin, tetapi juga melakukan serangkaian eksperimen dengan pedang tersebut. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa pedang itu tidak hanya tajam tak terkalahkan, tetapi juga buta terhadap elemen apapun. Artinya, ia mampu mengiris material apapun dengan mudah. Apapun elemennya, Huo Yuhao yakin, tidaklah salah jika ia menempatkannya sebagai pisau ukir nomor 1 setelah menyaksikan penampilannya yang dominan. Perlu dipahami bahwa sangat penting bagi para insinyur jiwa untuk memahami unsur dan jenis material yang digunakan agar dapat menerapkan teknik ukiran yang tepat selama pembuatan alat jiwa. Setiap jenis logam langka memiliki pertimbangannya sendiri. Ketangguhannya pun berbeda-beda, ditambah dengan jenis unsurnya yang spesifik. Sangatlah sulit bagi para insinyur jiwa untuk menyempurnakan desain mereka pada logam-logam ini. Peralatan jiwa yang kuat cenderung menggunakan logam langka yang sangat kuat dan tidak lazim. Karakteristiknya yang tidak lazim biasanya berarti membutuhkan metode yang tidak lazim. Itulah sebabnya para insinyur jiwa kelas 9 membutuhkan kemampuan seorang titled Douluo bercincin 9. Tidak hanya membutuhkan kemampuan titled Douluo untuk menggunakannya, tetapi juga kekuatan jiwa yang melimpah untuk mengesankan dan mengukir logam langka ini. Yang terpenting, susunan formasi tingkat tinggi mengharuskan seseorang untuk menyelesaikan seluruh proses konstruksi dalam satu percobaan. Pedang Dewa Ukir Hantu jelas telah memecahkan masalah ini secara signifikan. Huo Yuhao tidak perlu lagi mempertimbangkan perbedaan jenis elemen dari berbagai logam langka. Dan ini cukup memberinya keuntungan besar dalam membangun susunan formasi. Selain itu, ia juga didukung oleh teknik ukir tari naga hujan, teknik ukir yang sama kuatnya. Huo Yuhao mengangkat diagram pertama untuk susunan formasi dan mempelajarinya dengan saksama. Seseorang harus terlebih dahulu memahami susunan formasi tersebut untuk mulai mengukirnya. Bagaimana mungkin seorang insinyur jiwa dapat membangun sesuatu tanpa memahaminya? Ia tidak akan tahu bagian mana yang harus diberi perhatian lebih. Dan mempelajari diagram ini menghabiskan hampir setengah hari. Karena Xuan Ziwen ingin tahu metode misterius apa yang digunakan Huo Yuhao untuk membuat peralatan jiwa. Dia berencana untuk tinggal seharian untuk tidak hanya mengawasi prosesnya, tetapi juga untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Namun, Huo Yuhao berhasil duduk selama setengah hari. Xuan Ziwen cukup senang dengan itu. Setidaknya anak ini tidak mudah marah, dan cukup paham tentang dasar-dasarnya. Mengingat kekuatan spiritual dan kecerdasannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memahami formasi inti dari alat jiwa kelas 9. Namun, Xuan Ziwen mulai tidak tahan setelah mengamati Huo Yuhao beberapa lama. Ia tidak tidur hampir sepanjang malam. Ia merasa sedikit lelah sekarang. Akibatnya,
Tanpa sengaja ia bersandar di meja laboratorium dan tertidur. Ia tidur cukup nyenyak. Aula alat jiwa Sekte Tang kini berada di jalur yang benar. Yang perlu Xuan Ziwen lakukan hanyalah sedikit risetnya sendiri. Ia jauh lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Namun, ia masih memiliki ekspektasi tinggi terhadap dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya ia tidur siang setelah bertahun-tahun. Jika dia tidur nyenyak, dia pun akan lebih bersemangat. Saat Xuan Ziwen terbangun dari tidurnya, ia hanya merasa segar kembali dan sangat nyaman. Namun, tidak ada seorang pun di laboratorium saat ia membuka matanya. Ya, tidak ada orang lain selain dirinya. Huo Yuhao telah pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Bajingan ini, apa dia kabur? Xuan Ziwen tercengang. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin pergi, dia juga tidak punya pilihan. Jika dia kabur, Xuan Ziwen pasti tidak akan bisa membawanya kembali. Xuan Ziwen melompat kaget dan bergegas keluar untuk mencari Huo Yuhao. Pada saat ini, pintu laboratorium terbuka. Dan Huo Yuhao berjalan santai masuk. Bajingan, apa yang kau lakukan? Apa kata-kataku tidak didengar? Bukankah sudah kubilang kau tidak boleh keluar? Huo Yuhao membentak, Guru Xuan. Anda menyuruh saya makan, buang air besar, dan tidur di sini. Tapi, saya harus bisa melakukan semua ini dulu. Anda bahkan tidak punya sebutir nasi pun di sini. Saya tidak mungkin membiarkan diri saya kelaparan. Saya adalah bunga kerajaan ini, yang belum mekar sepenuhnya. Saya butuh nutrisi. Saya hanya pergi membeli makanan dari kantin. Saya juga membawakan sedikit untuk Anda. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati meletakkan kotak makan siang di tangannya di atas meja sebelum mengambil satu kotak untuk dirinya sendiri dan melahapnya. Xuan Ziwen bahkan tidak menyadari bahwa ia telah memfitnah Huo Yuhao dan hanya mengambil satu kotak makan siang sebelum mulai menjejali dirinya dengan makanan. Makanan di Sekte Tang selalu enak. Setelah tidur sepanjang sore, rasanya benar-benar nyaman untuk menjejali dirinya dengan makanan lezat. Tak lama kemudian, ia menghabiskan semua makanannya. Demi menjaga kehormatannya sebagai seorang pria, Xuan Ziwen berinisiatif membersihkan kotak-kotak dan peralatan makan. Saat dia membereskan semuanya, dia bertanya kepada Huo Yuhao. Apakah kamu sudah belajar sesuatu setelah melihat cetak biru itu sepanjang sore? Oh, aku baik-baik saja. Aku sedang bersiap untuk memulai formasi inti keduaku, jawab Huo Yuhao. Xuan Ziwen memelototinya dan berkata, rasanya tidak baik serakah. Cerna dulu yang pertama sebelum beralih ke yang berikutnya. Masing-masing dari 13 formasi inti ini berbeda. Masing-masing, setelah berbicara sampai di sini, ia tak bisa melanjutkan lagi, karena Huo Yuhao telah memasukkan bola logam seukuran jeruk keprok ke tangannya. Bola logam ini berongga, dan terdapat cahaya yang bersinar di dalamnya. Sepertinya ada semacam sirkulasi di dalam strukturnya yang rumit, berdasarkan prinsip langit dan bumi. Ini, kau sudah menemukan formasi inti pertama ini? Suara Xuan Ziwen sedikit berubah. Ia seperti remaja yang suaranya pecah untuk pertama kalinya. Huo Yuhao menjawab, ya, tidak sesulit itu. Aku sudah mengerjakan yang kedua. Sambil berbicara, ia mulai membaca cetak biru kedua. Xuan Ziwen meraih formasi inti pertama dan mulai mencari sesuatu dengan panik di meja laboratorium. Benar saja, ia menemukan sepetak bubuk padat. Bubuk itu pasti tertinggal saat pembentukan formasi inti. Huo Yuhao meluangkan waktu 1 sore untuk memahami pembentukan inti alat jiwa kelas 9 dan menyelesaikan konstruksinya. Kali ini, Xuan Ziwen lah yang ingin muntah darah. Ia tahu ia tak mampu melakukannya.
Pembentukan formasi inti memang tidak menguras tenaga jiwa sebanyak mengukir kulit terluar. Namun, detailnya jauh lebih halus. Dia berhasil menyelesaikannya? Tidak. Itu mustahil. Xuan Ziwen segera mengangkat formasi inti di tangannya dan menggunakan semua metode yang ia ketahui untuk menganalisis strukturnya. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan kekurangan atau masalah pada formasi tersebut. 2 jam berlalu, tetapi dia tidak menemukan kesalahan apapun. Tidak ada masalah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Apapun yang terjadi pada Huo Yuhao benar-benar melanggar prinsip-prinsip pengembangan seorang master jiwa. Ya, itu sebuah pelanggaran. Xuan Ziwen tak percaya ini nyata. Ia menatap Huo Yuhao dengan serius, yang kini tengah asyik dengan cetak biru kedua. Jantungnya berdebar kencang. Namun, Xuan Ziwen bertekad untuk tidak melewatkan kesempatan menyaksikan Huo Yuhao menciptakan formasi inti keduanya. Ia harus menyaksikannya dan mencari tahu sendiri bagaimana Huo Yuhao berhasil menciptakan formasi inti secara ajaib dalam waktu sesingkat itu. Ia pasti punya metode khusus. Xuan Ziwen yang teguh hatinya penuh tekad. Ia hanya duduk di sana dan membuka matanya lebar-lebar sambil memperhatikan Huo Yuhao. Ia tidak mengabaikan detail terkecil. Ia hanya memperhatikan seperti itu. Huo Yuhao sedikit merinding karena diawasi dengan begitu saksama. Sesekali ia melirik Xuan Ziwen. Namun, ia tetap merasa bahwa cetak biru yang dibacanya jauh lebih memikat. Dia baru meletakkan cetak biru formasi inti kedua pada malam harinya. Dia berdiri dan meregangkan badan. Dia bahkan mendesah lega. Sudah selesai? Tanya Xuan Ziwen. Huo Yuhao mengangguk. Xuan Ziwen bertanya, apakah kamu mengerti? Ya, Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Lalu apa yang kau tunggu? Kenapa kau tidak bertindak cepat dan membangun formasi inti? Teriak Xuan Ziwen. Huo Yuhao tampak sedikit kesal. Tapi ini sudah waktunya makan malam. Aku akan pergi makan malam dulu. Aku akan mulai setelah makan malam. Xuan Ziwen cemas ketika berkata, aku bisa membantumu menyiapkan makan malam. Sambil berbicara, ia berubah menjadi pria sejati dan meninggalkan laboratorium sambil membawa kotak makan siang. Namun, terdapat perbedaan dalam perkiraan waktu makan mereka. Sehingga Xuan Ziwen menunggu selama 15 menit di kantin sebelum kembali membawa makanan. Ia bahkan terburu-buru mengantar staf kantin. Ditambah dengan beberapa penundaan dalam perjalanan. Ia membutuhkan waktu total 30 menit. Xuan Ziwen agak tertekan. Kalau tahu bakal lama banget, aku pasti sudah membiarkan anak itu pergi mengambil makan malam. Setidaknya dia bisa santai sebentar. Aku penasaran, apa dia sudah mulai latihan inti? Nggak masalah kalau dia sudah mulai, tapi kalau dia bolos sementara aku mengambil makan malam. HMPH. Saat kembali, Xuan Ziwen melihat Huo Yuhao duduk persis di tempatnya semula. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, tangannya tidak memegang apapun. Tangannya kosong. Bagus sekali, dasar bajingan. Apa kau benar-benar menganggapku sebagai pekerja kasarmu? Kau bahkan tidak melakukan apa-apa. Xuan Ziwen kesal sambil melemparkan kotak makan siang ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao tersentak kaget. Ia segera menangkap kotak makan siang itu. Guru, apa yang sedang Anda lakukan? Xuan Ziwen sangat marah. Aku pergi mengambil makan malam agar kamu punya lebih banyak waktu untuk melatih inti tubuhmu. Aku tidak membiarkanmu beristirahat. Aku sudah selesai. Huo Yuhao tampak sangat polos saat berbicara. Sudah selesai? Di mana? Xuan Ziwen tampak tak percaya. Huo Yuhao mengambil bola logam dari sisi meja dan memberikannya kepada Xuan Ziwen. Ini.
Xuan Ziwen tanpa sadar menerima bola logam itu. Ia menundukkan kepala dan melihatnya. Saat melihatnya, matanya terbelalak lebar. Ia tak mau repot-repot memarahi Huo Yuhao lagi. Ia segera duduk di samping dan menganalisis bola logam itu. Senyum licik tersungging di wajah Huo Yuhao. Ia meletakkan kotak makan siang di atas meja dan mulai menyantapnya. Ia telah menghabiskan banyak energinya seharian ini. Setelah selesai makan, ia berkata dengan sangat wajar, "Guru Xuan, saya hampir selesai dengan semua pekerjaan saya hari ini. Saya akan kembali dan beristirahat dulu. Selamat tinggal." Oke, Xuan Ziwen memusatkan perhatiannya pada bola logam itu. Tanpa sadar, ia setuju, dan Huo Yuhao pun segera melarikan diri. Xuan Ziwen bahkan tidak bereaksi. Tadinya ia sempat mengatakan tidak akan membiarkan Huo Yuhao pergi. Tetapi sekarang ia terlalu tercengang oleh bola logam di tangannya. Ini adalah formasi inti kedua dari 13 formasi inti yang dibutuhkan untuk Tungku Pil. Formasi inti kedua yang lengkap. Hanya dengan menyentuhnya, Xuan Ziwen dapat merasakan dari gelombang kekuatan jiwa yang dipancarkan bola bahwa formasi itu bebas dari masalah. Persis seperti yang ia inginkan. Ia memeriksa detailnya dengan cermat dan berharap menemukan kekurangannya. Namun, semuanya sia-sia. Formasi inti ini sempurna. Formasi ini sebanding dengan formasi inti pertama sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Ini formasi inti untuk alat jiwa kelas 9. Meskipun Tungku Pil tidak dianggap sebagai salah satu alat jiwa kelas 9 yang lebih rumit dan hanya sedikit menjadi alat jiwa kelas 9, itu tetap saja merupakan alat jiwa kelas 9. Secara umum, seorang insinyur jiwa kelas 9 membutuhkan setidaknya 3 bulan hingga setengah tahun untuk menyelesaikan sebuah alat jiwa kelas 9, meskipun ia sudah sepenuhnya siap. Salah satu alasan terpenting adalah formasi inti alat jiwa kelas 9 terlalu rumit. Beberapa kesalahan pasti akan terjadi selama proses pembuatannya. Ketika insinyur jiwa harus memulai dari awal, sumber daya dan waktu akan terbuang sia-sia. Akibatnya, insinyur jiwa harus sangat fokus dan berusaha menjaga tingkat energinya tetap maksimal. Hal ini agar ia dapat menyelesaikan formasi inti dan memastikan tingkat keberhasilan tertinggi. Xuan Ziwen belum sempat mengajari Huo Yuhao. Ia ingin membiarkan Huo Yuhao gagal dulu, lalu memanfaatkan kegagalan itu untuk mengajarinya. Ini akan membuatnya mengingat kesalahannya dengan lebih jelas. Namun, siapa sangka Huo Yuhao tidak akan memberinya kesempatan untuk membiarkannya gagal.